Kami di sini ingin mempresentasikan tugas mengenai proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara. Untuk membahas bagaimana proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, kita harus mengetahui dulu bagaimana objek sengketa dan juga subjek sengketa yang ada dibahas di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Objek sengketa tata usaha negara dibagi menjadi dua, yaitu bersifat positif dan bersifat fiktif. Bersifat positif yakni keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan bersifat konkret dan individual, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Sedangkan apabila bersifat fiktif, yakni apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Nah, kemudian apabila suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan putusan yang dimohon, apabila jangka waktu yang ditentukan adalah peraturan perundang-undangan telah lewat jangka waktu, maka dianggap telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu yang dimaksud dalam poin kedua, maka setelah lewat jangka waktu keempat, setelah permohonan, maka dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Sedangkan subjek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Nah, kemudian kita masuk bagaimana proses di Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dengan pertama, kita memasukkan berkas gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian di kebagian kepanitraan kita akan dilakukan proses administrasi dengan membayar biaya perkara, penalaan formal sehingga pengajuan gugatan. Kemudian setelah administrasi selesai, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan melakukan proses untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak lolos ataupun lolos. Apabila gugatan tersebut tidak lolos, maka bisa dilakukan dengan perlawanan dan dilakukan dengan majelis hakim dengan acara singkat akan menentukan gugatan tersebut ditolak atau dikabulkan. Apabila gugatan tersebut ditolak, maka akan gugur demi hukum. Lalu, apabila gugatan tersebut dikabulkan, maka majelis tunggal dengan acara cepat melakukan persidangan dan melakukan jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, hingga akan menghasilkan putusan. Apabila putusan yang dimaksud merasa ada pihak-pihak yang masih merasa dirugikan, dapat melakukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara gugatan tersebut diterima, maka akan menghasilkan putusan berkekuatan hukum sehingga dapat dilakukan eksekusi. Namun apabila tidak puas dengan hasil putusan, dapat melanjutkan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung hingga peninjauan kembali untuk mendapatkan putusan berkekuatan hukum, hingga dilakukan proses terakhir yakni eksekusi. Demikianlah presentasi yang dapat kami lakukan dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih.